Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan di video kali ini saya mau membahas emiten lagi ya, yaitu Akra teman-teman ya. Ini banyak juga di request. Kita akan bahas kinerjanya, prospek Akra ini ke depan seperti apa, dan kira-kira base buy-nya di angka berapa. Dan sebelum lanjut teman-teman, subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari channel ini. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung aja kita pindah ke layar monitor ya teman-teman. Jadi kita akan bahas saham AKR Corporindo, kode emitennya Akra ya. Akra ini salah satu emiten favorit saya juga, dan ada yang request juga di teman-teman di sini, makanya kita langsung bikinin videonya. Dan sebelumnya beberapa minggu kemarin saya tidak upload video ya, karena saya sedang berlibur kemarin, pulang kampung, menikmati suasana pedesaan dulu, dan sudah kembali lagi untuk bisa bikin konten-konten seperti ini. Dan sebelumnya kita disclaimer on dulu bahwa di sini adalah pandangan pribadi untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Jadi kalau nanti saya bilang misalkan ada emiten A menurut saya kurang, itu bukan maksud saya untuk menjatuhkan stakeholders tersebut gitu ya. Dan tetap untuk kalian bisa menganalisa versi kalian sendiri. Oke, kita mulai dari sekilas perusahaan dulu. Ini penting, apalagi buat teman-teman yang tujuannya adalah investasi. Ingat, investasi dan jangkanya cukup panjang ya. Kita harus tahu bagaimana perusahaan tersebut mengenerate uang, mengenerate pendapatan itu caranya dari mana, bisnisnya apa gitu. Kalau bisnisnya nggak jelas, kita nggak tahu bisnis seperti apa, bahkan kita nggak bisa membayangkan dia dapat uang dari mana, itu buram sekali buat investor. Jadi kita harus start menganalisa dari bisnisnya dia itu apa, nanti kita suka atau nggak dengan bisnis itu gitu ya, baru kita memutuskan bisa investasi, apalagi kalau kita mau jangka yang cukup panjang. Jadi fokusnya adalah di sini menganalisa, kita berangkat dari analisa fundamental dari bisnisnya dulu. Pertama ya, Akra ini fokusnya adalah solusi logistik dan supply chain untuk energi dan bahan dasar ya. Artinya untuk tadi ya minyak, untuk kimianya dia. Itu yang jadi fokusnya yang pertama. Yang kedua, dia mau bangun proyek yang bisa menarik investor untuk membangun ekonomi Indonesia. Ini sebenarnya tujuannya global banget ya. Kenapa? Karena mereka tuh punya portofolio cukup baru ya, yaitu industri JIIPE ya di Gresik. Jadi ini adalah kawasan industri, kawasan ekonomi gitu ya, kawasan ekonomi yang bisa mengenerate pendapatan berulang buat Akra, di mana kawasan ekonomi ini dia ada bagian kawasan industrinya, ada pelabuhan, ada utilitas. Nanti akan ada energi bersih dan terbarukan ya, perusahaan-perusahaan yang membangun pabriknya di sana gitu ya. Kita bahas satu-satu teman-teman ya. Jadi slide ini ada bahan dasar ya dan petroleum ya, petroleum. Jadi ini saya ambil di company presentationnya Akra. Maksudnya bahan dasar dan petroleum adalah dua bagian besarnya bisnis Akra. Bagian penunjangnya adalah logistik ya. Gimana caranya dia bisa mendagangkan minyak kalau tidak punya logistik sendiri, misalkan masih mengandalkan third party, jelas kurang efisien. Tapi Akra dia punya solusi logistiknya sendiri. Dia juga mendistribusikannya ke industri maupun ke retail, artinya di retail dia punya customer-nya, dia punya pom bensinnya, kerjasama dengan pihak lain. Di industrial dia bisa distribusikan langsung ke industri-industri yang membutuhkan minyak non-subsidi gitu ya. Kita bahas pertama adalah dari perdagangan minyaknya dulu ya, petroleum, di mana AKRA ini menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendapatkan kepercayaan untuk mendistribusikan BBM non-subsidi teman-teman. Jadi dia termasuk pionir nih. Kalau sebelumnya semuanya dipegang oleh Pertamina, mereka mulai bagi-bagi tas gitu. Ini untuk yang non-subsidi dibagikan ke pihak swasta, dan AKRA mendapat kesempatan tersebut gitu ya. Nah, AKRA sendiri itu sudah cukup handal ya. Pertama, misalkan total kapasitas tangkinya itu sampai 820.000 sekian KL. Kemudian mereka juga mengoperasikan kapal-kapal pengangkut BBM ya, mulai dari tanker, tongkang, kapal tongkang bermesin. Kemudian mereka juga mendistribusikan BBM baik melalui laut maupun sungai. Ini adalah medan-medannya, area-area pertambangan teman-teman ya, melewati laut, melewati sungai-sungai. Jadi ini penting karena kita bisa tahu akhirnya, AKRA itu mendistribusikan itu bukan cuma di darat nih, tapi di laut-laut, di sungai-sungai nih yang jalannya cukup terjal gitu ya. Nah, AKRA menghandle seperti itu juga di dalam pengirimannya. Yang kedua adalah kimia dasar. Ini yang sering jadi top of mind-nya orang ketika menyebut
Akra itu bisnisnya apa? Oh, industri kimia dasar ya. Mereka langsung menyebut kimia dasar. Nah, memang nggak salah karena memang Akra itu sudah berkecimpung di industri kimia dasar itu sejak 1960 ya, sudah lama banget. Jadi mereka memang sudah salah satu emiten yang top of mind juga ya untuk kimia dasar ya. Tapi nanti kita akan buktikan di belakang apakah memang Akra itu duitnya dari kimia dasar yang paling besar atau justru dari distribusi dan rantai perminyakannya gitu ya. Jadi untuk kimia dasar mereka sudah berdiri sejak 1960, mereka punya banyak produk gitu ya, misalkan untuk menyuplai kebutuhan kimia untuk barang-barang konsumen, industri retail, kaca, alumina dan sebagainya. Jadi sudah cukup banyak jenis-jenis bahan kimia yang mereka produksi untuk menyuplai bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Apalagi yang ketiga ada logistik. Ya, logistik jelas mereka sebagai sebuah perusahaan yang mendistribusikan minyak, mereka perlu dong ya, perlu sebuah kemampuan untuk mendistribusikan. Nah, itu partnya dari logistik ya, service logistik yang mereka punya gitu ya. Terakhir mereka juga bekerja sama dengan Castrol gitu ya, mereka menjadi distributornya Castrol. Jadi sejak 2017 Castrol dan AKR mereka mendatangani perjanjian distribusi untuk merek Castrol. Nah, ini bagus juga karena berkesinambungan mereka juga mendistribusikan minyak retail di BP gitu ya. Mereka mulai menjaring segmen retail langsung teman-teman ya kepada consumer retail. Dan Akra sendiri dia sudah beroperasi di 17 pelabuhan laut ya, ini yang di bidang logistiknya. Dia sudah beroperasi di Pulau Sumatera, paling banyak di Jawa ya, Jawa dan Kalimantan. Jawa itu ada berapa titik? 6 titik. Paling banyak di Kalimantan ya, ada 7 titik. Satu ada di ujung Pulau Sulawesi. Jadi wilayahnya Akra itu sudah cukup luas ya, hanya kurang di area Indonesia Timur, di area Papua. Kalau kita lihat dari sisi statistiknya, mereka punya 350 unit truk tanker, 820.000 kapasitas total ya, tank terminal. Mereka punya 14 unit kapal khusus tadi ya, kapal-kapal yang bisa melintasi medan-medan yang solid, yang sulit gitu ya. Mereka punya 160 SPBU dan SPBN, dan ada beberapa merek ya, ada yang BP, bekerja sama dengan BP, AKR, dan ada yang milik mereka sendiri. Sekarang kita langsung bahas ke masalah kinerjanya ya. Jadi kita tadi udah bahas sekilas perusahaannya, bisnisnya apa ya. Dan sekarang kita bahas kinerjanya. Kita start dari pendapatannya dulu teman-teman. Yang sebelah kiri adalah pendapatan tahunannya Akra ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini grafik dari tahun 2009 ya. Kita bisa lihat Akra itu naik, kemudian turun di 2016, naik kembali, turun kembali, dan kembali naik di tahun 2021. Bahkan tahun 2021 Akra all time high ya, all time high pendapatan tahunannya menyentuh 25 triliun ya. Dan bagaimana di 2022 gitu ya, 9 bulan pertama 2022 Akra sudah mendapatkan lebih dari 30 triliun. Artinya kinerja all time high-nya Akra di 2021 pecah lagi teman-teman ya, pecah lagi. Dan sekarang 2022 Akra sudah bisa dipastikan all time high lagi secara pendapatan. Kita cek ya. Jadi untuk year on year-nya ya, 9 bulan pertama tahun 2021 dibandingkan dengan 9 bulan tahun 2022 itu pendapatannya naik 100%. Bagaimana labanya? Kita cek labanya. Jadi kalau pendapatannya naik 100%, labanya juga ternyata cukup bagus ya, di mana laba year on year-nya naik 83% teman-teman ya. Jadi 9 bulan tahun lalu ya, mereka dapat di mungkin 700 miliaran, sekarang mereka dapat di 1,5 triliun. Jadi ini naik 83%. Laba bersihnya di year to date, year on year 2022. Apa yang membuat Akra naik signifikan gitu ya kinerjanya? Kalau kita lihat, kan tadi kita udah bahas ya di sekilas, Akra itu punya 2 segmen besar ya. Pertama petroleum, yang kedua chemical. Nah, yang petroleum revenue itu naik tinggi ya, naik tinggi 114% year on year. Chemicalnya sama naik tingginya 95%, hanya beda dikit ya. Jadi 2 segmen bisnis ini sama-sama naik tinggi, sama-sama naik signifikan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi number, dari sisi angka,
Ternyata yang memberikan pendapatan terbesar itu adalah segmen petroleum, teman-teman ya. Jadi segmen petroleum di Accra itu menyumbang 26,8 triliun dalam 9 bulan tahun 2022. Jauh lebih besar ketimbang industri kimianya ya, di 6,2 triliun. Jadi kalau teman-teman masih ada yang berpikir bahwa Accra itu industri kimia dasar, faktanya ternyata revenue terbesarnya datangnya justru dari petroleum ya, dari distribusi dan perdagangan petroleumnya gitu ya. Ini sudah ada pergeseran nih. Kalau teman-teman masih menganggap bahwa Accra adalah perusahaan kimia dasar, ternyata fakta revenue-nya berkata sebaliknya, bahwa ini justru perusahaan yang mengandalkan distribusi dan perdagangan minyak nih gitu ya. Nah, apa saja yang mendukung? Pertama adalah infrastruktur ya. Infrastrukturnya itu kuat dan IT enhancement-nya bagus untuk mendukung resilient business model ya. Jadi mereka itu sudah punya business model yang kuat gitu ya. Pertumbuhan ASP itu average selling price. Jadi rata-rata jualannya minyaknya itu lebih tinggi di tahun 2022 ketimbang tahun 2021 gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa bisnisnya akan di tahun 2022 ini bagus banget nih. Punya dua segmen usaha, dua-duanya naik signifikan gitu. Lalu ekuitas ya, ekuitasnya Accra kita lihat juga bagus ya, seperti anak tangga selalu naik. ROE terakhirnya dia di 18,5%, dan kalau kita lihat dari sisi angka dari tahun 2016 ya, mereka punya 8 triliun ekuitas, sekarang sudah 11,29 per akhir tahun 2021 ya. Liabilitas di dalam DER kita melihat bahwa DER-nya dia di 0,27 kali, artinya jumlah hutangnya terjaga dengan sangat baik ya. Sebagai sebuah perusahaan, dia punya ekuitas besar, punya liabilitasnya terjaga di 0,27 kalinya. Jadi kalau kita ngelihat secara angka ya, kalau kita lihat liabilitas jangka panjangnya Accra itu nggak pernah naik tinggi-tinggi gitu ya. Dari tahun 2016 1,9 triliun, di akhir tahun 2021 itu di 2,9 triliun. Padahal ekuitasnya naiknya cukup signifikan ya. Total aset per 9 bulan 2022 ya, asetnya sudah di 26,6 triliun, artinya total aset terus berkembang ya. 2017 dia punya aset 16,8 triliun, tapi moving forward berapa? 5 tahun kemudian asetnya bertambah 26,67 triliun ya. Ini menandakan perusahaan makin gemuk ya, makin besar, asetnya makin besar. Yang kedua yang jadi catatan positif adalah kasnya makin besar. 2017 kasnya 1,7 triliun. 2022 9 bulan berjalan kasnya 4,3 triliun. Kasnya makin besar, saya melihat potensi DPR ya. DPR ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi dividen payout ratio. Kalau sebuah perusahaan itu kasnya makin besar, potensi untuk dividen payout ratio-nya makin besar itu terbuka lebar menurut saya. Kenapa? Karena kasnya makin gemuk. Ya, perusahaan yang bagus, dia nggak ada alasan yang berbelit untuk mencairkan dividennya. Itu adalah apresiasi perusahaan kepada investornya gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan yang dapat penghasilan gede tapi ngasih kucuran dividennya kecil, ya itu nggak heran beberapa saat kemudian biasanya harganya dibanting tuh. Karena salah satu tanda investor diapresiasi adalah pembagian dividen gitu ya. Meskipun ya, sekali lagi ada banyak hal kenapa perusahaan akhirnya memutuskan untuk menahan labanya gitu ya. Tapi kalau melihat bisnisnya Accra bukan sebagai sebuah bisnis yang siklus gitu ya, mestinya dia bisa membagikan dividennya makin tahun makin naik kalau bisnisnya makin bagus. Oke, tadi kita udah bahas asetnya ya, kita udah bahas ekuitasnya juga. Jadi sekarang kita mau lihat grafik ROA dan ROE-nya ya, dari tahun ke tahun, startnya dari 2014. Nah, ROE yang warna orange, ya ini ROE, ROA yang warna biru. Kalau kita lihat ya, ROE tertingginya Accra itu di 2015 sebelumnya, 17% ya, 17%. Lalu kemudian menukik turun sampai di pertengahan tahun 2021, mereka akhirnya mulai bangkit lagi ya. Tercermin juga di ROA-nya. Gambarnya nggak jauh beda. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Accra di saat ini itu sudah mencapai performance terbaiknya sejak 2014 kemarin ya. Secara ROE baik secara ROA. Jadi kalau kita lihat
Apakah potensi ROE-nya makin naik? Tentu saja potensi itu ada gitu. Tapi kejadian sekarang adalah kinerjanya Akra itu sudah tinggi banget nih. Sudah di level yang lebih tinggi dibandingkan sejak tahun 2014. Artinya harapan untuk menaikkan kinerjanya ada, tetapi ya kalau kita lihat di histori sebelumnya, ketika dia sampai di peak performance kemudian dia mengalami penurunan. Nah, kita tentu berharap sebagai investor Akra melanjutkan kenaikan ya, apalagi masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan sentimen minyak ya, yang masih bergulir. Tentu saja kita masih bisa berharap Akra bisa melanjutkan kenaikannya. Lalu untuk dividen payout-nya Akra ini bagus ya, sejak tahun 2017 payout rasionya itu selalu di atas 50%. Jadi menurut saya ini bagus secara dividen. Kemudian dividen 2023 rasanya ya dengan kinerja Akra yang seperti ini harusnya dia bisa memberikan reward kepada investor dividen lebih besar ya untuk 2023 daripada 2022 ya. Harapannya tentu saja bisa kembali di level-level 60-an% untuk dividen payout rasionya. Toh ya, kasnya juga besar ya. Jadi kasnya juga menurut saya sudah cukup gemuk sehingga kalau dia kasih dividen lebih nggak ada masalah harusnya ya. Dan di sini dia juga sudah men-statement bahwa kebijakan dividen itu pasti di atas 30% ya. Kalau profitnya lebih dari 50 miliar. Nah, kalau kita lihat tadi kan laba bersihnya sudah berapa tadi ya? Sudah ratusan miliar ya. Sudah, kita coba mundur deh biar nggak menduga-duga. Labanya dia mundur. Ini dia ya. Jadi labanya Akra itu sudah di level 1,5 triliun teman-teman. Sudah jauh sekali dari yang ditargetkan di kebijakannya perusahaan. Nah, oke, bagaimana harga sekarang ya? Ini yang penting ya bagi teman-teman yang mungkin belum punya Akra nih ya, belum punya Akra. Bang, harga sekarang gimana? Masih bisa nggak untuk beli gitu ya? Pertanyaannya ada dua biasanya yang terlintas ya. Kalau harga sudah naik tinggi seperti ini, apakah bisa naik lagi gitu ya? Kalau di analisa teknikal kita mengenal support dan resisten ya. Ini sudah, kalau di 2018 kita anggap ini sebagai resisten, dia sudah bergerak di atas resisten ya. Yang resisten sebelumnya bergerak jadi support, seperti itu kurang lebih teorinya. Nah, kalau sudah mahal, apakah bisa naik lagi? Tentu saja bisa. Karena kinerjanya, kalau misalkan masih naik, ya otomatis biasanya pasar akan mengapresiasi ya. Terus yang kedua, kalau misalkan harganya sudah mahal, masih bisa masuk atau enggak? Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Jadi kalau harganya sudah diapresiasi dengan bagus oleh market, menurut saya harga Akra sekarang sudah terapresiasi dengan bagus ya, di level 1.400. Jadi kalau mau masuk, teman-teman harus menunggu harga yang lebih rendah. Itu saran saya gitu ya. Kenapa? Oke, bisa saja Akra rally lagi ke sini sampai 1.700 atau sampai ke 2.000 katakanlah. Tapi kan kita nggak tahu. Ya, iya kalau harganya naik. Kalau ternyata harganya turun, apakah teman-teman siap gitu ya? Misalkan Akra dibawa ke 1.000 lagi, apakah teman-teman siap? Itu yang kita sendiri bisa jawab gitu ya. Bagaimana planning kita ya? Kalau kita hanya memikirkan naik, ya seneng ya. Kita beli sekarang 1.400, naik 2.000. Dapat berapa? Ya sekitar 30% mungkin oke. Tapi kalau nanti dibawa turun, teman-teman siap nggak? Karena kalau kita lihat tadi di ROE-nya, kita bisa melihat bahwa ketika dia mencapai titik tertingginya di 17% ROE-nya, dia kemudian pelan-pelan turun ya, dan butuh waktu sampai 6 tahun untuk membuat kinerjanya Akra kembali lagi ke level tertingginya. Oke, selanjutnya kita bahas perbandingan dia dengan kompetitor. Jadi yang bisnisnya 100% sama itu nggak ada ya, nggak ada. Kita ambil yang punya sentimen minyak dan kimia dasar. Jadi ada Medco, ada TPIA, dan ada Elsa. Ini yang menurut saya masih mirip-mirip dengan Akra. Kita lihat pairnya ya. Pairnya dibandingkan dengan ketiga temannya ini, pairnya Akra yang sudah di harga sewajarnya ya. Di 13 dan di 14 kali. Trailing 12 month-nya di 14,9 kali, hampir 15 kali ya. Bagaimana dengan PBV-nya? PBV-nya Akra di 2,78 kali. Lagi-lagi yang tertinggi dibandingkan dengan kompetitornya tadi ya. Medco 1,2, Elsa 0,5, TPIA 4,9. Jadi kalau kita lihat secara valuasi di PBV dan PER, Akra sudah terapresiasi dengan cukup bagus menurut saya. Lalu untuk dari sisi ROE, kalau kita lihat memang Akra cukup bagusnya 18,5%. Kalah dibandingkan Medco yang 27,06%, di sisi lain Elsa ya 9%. Lalu dividennya ya,
Dividen payout rasionya Akra ini cukup besar juga, 75%. Kalau untuk pergerakan harga dalam setahun ini ya, harga Akra itu sudah naik dalam setahun 62% ya. Medco naik 130%. Sementara yang lain 34 dan 15%. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya saham Akra ini harganya sudah cukup price in ya dengan kinerjanya. Secara income statement ya, revenue Akra ini memang yang terbesar ya, 43 triliun revenue-nya dia. Dan wajar karena memang bisnisnya dia cukup banyak dibandingkan dengan yang lain, tapi rasanya Medco punya potensi untuk menyusul ya, karena memang dia sedang cukup gencar untuk ekspansi juga untuk sumur-sumur yang lain. Net income-nya dia ya, meskipun revenue-nya dia besar, net income-nya Akra itu 9 bulan ini di 1,8 triliun. Nah, ini menandakan profit margin-nya rendah. Dia punya revenue 43 triliun, net profit-nya di 1,8. Medco sebaliknya, 32 triliun pendapatannya, dia punya net income hampir 6 triliun. Artinya profit margin-nya besar. Kenapa demikian? Karena Akra bermain di sektor perdagangannya, sementara Medco bermain di sektor pertambangannya langsung, ya. Jadi ketika harga minyak mengalami kenaikan, otomatis ya, yang biasanya Medco jualan dengan harga rendah, sekarang dia jualan dengan harga yang sama di effort yang nggak jauh beda. Ya ini semua perusahaan komoditas sama cirinya ya. Kenaikan volumenya biasanya biasa aja, tapi labanya naik tinggi ketika harga komoditasnya memang sedang naik gitu ya. Itu yang membedakan. Oke, sekarang kita masuk ke prospeknya ya. Kira-kira prospeknya seperti apa Akra ini ke depan? Pertama, kita melihat dari sisi revenue-nya dulu ya. Kita breakdown revenue-nya, di mana dia saat ini besar sekali kuenya ya. Anggap aja ini potongan kue, 78%-nya berasal dari petroleum. Gross profit-nya ya, gross profit-nya itu juga paling besar datangnya dari trading dan petroleum ya. Artinya ini segmen bener-bener core bisnisnya Akra. Kalau ada pelemahan terhadap sektor ini bisa bahaya nih Akra ya, bisa turun. Karena tadi sekitar 26,2 triliun pendapatannya Akra itu datangnya dari bisnis petroleum dia ya, perdagangan dan distribusi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, petroleum sales value-nya berdasarkan wilayah ya, wilayah itu paling besar dari Kalimantan, teman-teman. Ya, kita bisa gambarkan bahwa permintaan terbesar terhadap penjualan minyaknya Akra datangnya dari wilayah Kalimantan, yang mana di sana banyak pertambangan. Pertambangan lagi hype, lagi butuh banyak minyak untuk melanjutkan pertambangan batu baranya. Oke, jadi ini saling berkaitan. Artinya, kalau misalkan kebutuhan akan batu baranya menurun, pertambangan-pertambangan mulai mengerem pertambangannya, Akra bisa bahaya nih buat Akra nih. Bisa menurun juga ya penjualannya AKRA gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan nih. Distribusinya Akra tinggi karena permintaan batu bara yang sedang tinggi. Nah, kalau misalkan permintaan terhadap minyaknya permintaan terhadap batu baranya atau komoditas lain yang membutuhkan minyak itu mulai melandai, bisa jadi penjualan petroleumnya Akra juga akan menurun, teman-teman. Kemudian adalah masalah margin ya. Masalah margin ini juga menjadi catatan. Kenapa? Karena dia bisnisnya perdagangan ya. Semua yang perdagangan marginnya nggak bisa gede-gede banget. Pasti begitu, kecuali bermain di sektor awalnya ya, pertambangannya langsung, pengeboran minyaknya langsung, itu beda. Dia bisa menggunakan margin yang lebih besar ketika terjadi demand yang lebih, sementara supply-nya sedikit gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk industri chemical ya, average selling price-nya naik ya. Ini hal yang bagus ya buat Akra. Dan tentunya sebenarnya industri kimia ini bisa lebih dipertahankan ketimbang minyak tadi sebetulnya untuk average selling price-nya ini. Dan demand-nya kan tetap selalu cukup banyak ya, kebutuhan akan kimia dasar dari industri-industri yang lain. Dan kalau kita lihat keuntungan ya dari industri kimia ini melebihi ekspektasinya Akra nih ya, apalagi yang datangnya dari industri-industri di Jawa dan Bali. Jadi ini cukup bagus buat Akra ke depan. Lalu dia punya JIIPE, ini bisa jadi kayak apa ya,
kayak apa sih namanya ya? Kayak kalau di dalam pemain bola itu pemain baru langsung bisa bikin impact gitu ya. Menurut saya ini punya potensi untuk bisa bikin impact yang cukup besar nih buat Akra gitu ya. Karena proyek ini kayaknya strategis banget ya, strategis banget. Jadi di JIIPE itu dia penjualan lahan, kemudian dia pendapatan sewa gitu ya. Itu adalah pendapatan yang berulang. Pendapatan yang berulang kalau kita ngomongin properti ataupun turunannya gitu ya. Itu menguntungkan buat perusahaan tersebut karena sudah bisa dipastikan tiap tahun dia akan dapat uang segitu gitu ya. Contohnya kayak misalkan Pewon ya, dia punya banyak mall, Sumarekon dia punya banyak mall juga. Itu menurut saya lebih jelas karena dia sudah punya dana berulang tiap tahunnya. Tidak melulu mengandalkan penjualan properti baru atau penjualan lahan baru gitu ya. Ini perkiraan outlook JIIPE ya, di mana land bank-nya dia itu bisa berada di level 1000 hektar area ya. Masih ada land bank segini setelah dipakai untuk total lahan kawasan industri, lahan diakuisisi hingga lahan yang terjual gitu ya. Apa aja yang di dalamnya? Industri targetnya industri kimia, industri support data center, industri metal ya, tembaga, nikel, kemudian ada elektronik ya, robotik dan lain-lain. Ini adalah salah satu proyeksi dari JIIPE ini ke depan akan seperti apa. Ya, untuk 2022 gitu ya, manajemen membuat sebuah outlook yang ringkas dan menurut saya bisa kita pahami. Pertama teman-teman di bidang petroleumnya gitu ya, tahun ini secara sales volume itu strong ya, termasuk di kuartal 4 ini harapannya bisa strong. Tapi ini dia ya, pertumbuhannya itu akan bergantung dari mining development ya, tergantung dari kelanjutan mining di Indonesia. Apakah masih demand-nya tinggi atau mulai berkurang gitu ya, itu yang harus diperhatikan. Yang kedua di bidang industrial estate, mereka punya land sales ya, penjualan land sales yang makin bagus. Proyeksinya ke depan bakal makin banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke JIIPE ini. Chemical ASP-nya naik, tentu saja ke depan yang membutuhkan chemical dari Akra ini makin banyak, sehingga mereka optimis ke depan bisa lebih bagus lagi gitu ya. Nah ini adalah pendapatannya mereka dari segmen petroleum, tadi kita udah sempat bahas ya, pertambangan yang paling besar secara. Oke, kita sudah di bagian kesimpulan. Sebelumnya teman-teman subscribe dulu, tekan loncengnya supaya gak ketinggalan video dari channel ini. Langsung aja ya. Kesimpulan pertama, kinerja Akra itu di 2022 year to date naik signifikan ya. Pendapatannya naik 100%, laba bersihnya juga naik 83%. Jadi ini bagus. Kemudian yang tambah bagus lagi adalah karena mereka punya dua segmen besar, segmen petroleum dan segmen industri kimia. Dua-duanya sangat bagus kenaikannya ya. Untuk perdagangan dan distribusi minyak itu terdorong dari permintaan komoditas. Artinya kalau misalkan tahun 2023 permintaan komoditasnya masih bagus, kinerjanya Akra itu bisa cukup terjaga ya. Bisa cukup terjaga di 2023. Kinerja Akra saat ini itu sudah naik year to date 69% teman-teman. Ya, 69%. Laba bersihnya naik 83%, harga sahamnya naik 69%. Buat saya ini fair price ya. Artinya ini kinerja naik, harga sahamnya naik ya, dan menurut saya sudah price in juga gitu ya. Dan harga Akra saat ini itu sudah tertinggi dalam 5 tahun ya. Dalam 5 tahun harga sekarang harga tertinggi, bahkan mendekati harga tertinggi dalam 10 tahun. Di mana itu? Di harga 1.700. Dan 1.700 juga lah yang menjadi target untuk Akra gitu ya. Menurut saya selanjutnya kalau teman-teman ingin take profit, saya sendiri menargetkan di 1.700 sampai 2.000 gitu ya. Saya sendiri kalau take profit tidak pernah sampai di titik tertingginya gitu ya. Saya biasanya 10 sampai 15% lebih rendah dari titik tertinggi perkiraan saya exit. Kenapa? Karena saya nggak tahu di harga yang sudah mahal tersebut apakah masih akan lebih mahal lagi atau sudah turun. Jadi biasanya saya strateginya seperti itu. Bisa juga dengan menjual sebagian gitu ya, bagi yang memang akan pingin exit. Tapi kalau kalian mengharapkan dividennya, juga ada opsi dividen makin besar ya di tahun depan, karena kasnya juga makin besar. So,
saran saya buat teman-teman yang punya sahamnya, menurut saya sih saham Akra ini masih layak untuk di hold, santai aja ya, dengan target di 1.700 sampai 2.000. Tapi bagi yang belum punya gimana nih Bang? Tapi saya pingin banget nih beli Akra. Menurut saya sih sabar dulu ya, sabar. Bagi yang sudah punya sahamnya harapannya tentu naik gitu ya, tapi kalau belum punya pasti nunggu koreksi ya, nunggu harganya sedikit turun lah gitu ya, sedikit turun. Dimana kira-kira yang cukup ideal untuk buy gitu untuk Akra? Saya rasa sih 1.200 sampai 1.000 ini ya, kisaran ini ya, 1.200 sampai 1.000. Tapi ada syaratnya teman-teman, belilah kalau memang dia turun harga sahamnya, tapi sebenarnya bisnisnya nggak ada masalah. Artinya situasinya terjaga ya. Situasi terjaga tuh gimana Bang? Tadi ya, permintaan akan komoditasnya masih bagus, industri kimianya masih on track, yaitu ada semua tuh teman-teman di company presentation update ya, tiap kuartal mereka update. Jadi silakan teman-teman baca lagi company presentationnya, lihat gitu ya bagaimana bisnisnya setiap 3 bulan, sehingga ketika kita ambil posisi atau kita sudah ada dalam posisinya, kita bisa ikut memantau gitu ya. Hanya butuh beberapa menit untuk bisa melihat dan memahami apa yang terjadi dalam satu kuartal tersebut, sehingga kita bisa mengambil keputusan mau hold, buy, atau sell misalnya ya. Jadi semua itu perlu kita amati dengan baik sehingga kita nggak salah langkah nih. So itu aja teman-teman dari video saya kali ini, semoga bisa membantu kalian semuanya. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Feel free untuk nanya apapun di kolom komentar, di like juga videonya, dan kira-kira enaknya habis ini bahas saham apa lagi? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Tahun 2023 saya ingin lebih banyak lagi konten-konten yang bisa membantu teman-teman semuanya, supaya kalian bisa lebih lebih mantap dan bisa lebih banyak belajar tentang instrumen saham, khususnya di bursa saham, bursa efek Indonesia gitu ya, di IHSG kita ini. Sampai ketemu guys di video kita selanjutnya. See you, God bless you, bye bye, sehat selalu semuanya.